Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Marlina dengan NPM 232151002 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika dalam pembelajaran modern, perbedaan surface learning dan deep learning, serta pentingnya deep learning. Nah, kita membahas terlebih dahulu mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika dalam konteks pembelajaran modern. Perencanaan pembelajaran matematika merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk merancang pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan secara efektif dan bermakna. Dalam konteks pendidikan modern, perencanaan pembelajaran tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif yang menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus atau modul ajar, tetapi sebagai proses reflektif yang mempertimbangkan bagaimana siswa belajar, bagaimana konsep matematika dipahami, serta bagaimana proses pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kita melihat dari paradigma pendidikan kontemporer. Pembelajaran matematika tidak lagi berorientasi pada penyampaian informasi secara satu arah dari guru kepada siswa. Sebaliknya, pembelajaran dirancang agar siswa terlibat secara aktif dalam proses membangun pengetahuan matematika melalui aktivitas eksplorasi, diskusi, pemecahan masalah, serta refleksi terhadap proses berpikirnya sendiri. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa perencanaan pembelajaran matematika harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, aktivitas belajar, serta bentuk asesmen yang digunakan untuk mengukur pencapaian belajar siswa. Nah, melihat dari landasan filosofis perencanaan pembelajaran matematika. Perencanaan pembelajaran matematika tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang melandasi bagaimana matematika dipahami dan bagaimana proses belajar seharusnya berlangsung. Dalam kajian pendidikan filsafat matematika terdapat 3 dimensi utama yang menjadi dasar perencanaan pembelajaran, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, di mana perspektif ontologis mengenai berkaitan dengan hakikat dari matematika itu sendiri. Secara ontologis, matematika dibahas sebagai ilmu yang mempelajari pola, struktur, hubungan, dan keteraturan. Terus implikasi dari pandangan ontologis ini adalah bahwa matematika harus dirancang untuk membantu siswa memahami struktur konseptual matematika, bukan hanya sekedar menghafal rumus atau prosedur penyelesaian soal. Siswa perlu memahami bagaimana suatu konsep matematika berkaitan dengan konsep lainnya sehingga mereka dapat melihat bagaimana matematika sebagai suatu sistem pengetahuan yang utuh. Nah, misal sebagai contohnya itu dalam pembelajaran konsep fungsi, siswa tidak hanya diajarkan cara menggambar grafik fungsi pada sistem koordinat, guru juga perlu membantu siswa memahami bahwa fungsi merupakan hubungan antara dua variabel di mana setiap nilai variabel bebas berpasangan dengan tepat satu nilai variabel terkait. Kita melihat dari perspektif epistemologis, di mana perspektif ini berkaitan dengan bagaimana pengetahuan matematika diperoleh dan dikembangkan. Dalam pandangan epistemologis modern, pengetahuan tidak dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditransfer secara langsung dari guru kepada siswa, tetapi sebagai hasil konstruksi aktif yang dibangun oleh siswa sebagai pengalaman belajar mereka. Nah, biasanya implikasi epistemologis dalam pembelajaran matematika adalah bahwa guru harus merancang aktivitas pembelajaran yang memungkinkan siswa mengeksplorasi konsep matematika, menemukan pola dan hubungan, mengajukan dugaan matematis, serta memverifikasi hasil pemikirannya itu sendiri. Kita melihat pada perspektif yang akhir, yaitu aksiologis, di mana ini berkaitan dengan nilai dan manfaat matematika dalam kehidupan manusia. Dari sudut pandang epistemologi atau aksiologis, matematika memiliki nilai penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, kreatif, dan kritis. Nah, implikasi aksiologis dalam pembelajaran matematika adalah bahwa guru perlu merancang pembelajaran bersifat kontekstual, yaitu menghubungkan konsep matematika dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, terus bagaimana sih perbedaan antara surface learning dan juga deep learning? Dalam kajian pendidikan, terdapat 2 pendekatan pembelajaran yang sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara siswa memahami materi pembelajaran, yaitu surface learning dan deep learning. Konsep ini dikembangkan melalui penelitian pendidikan yaitu oleh John Biggs, di mana surface learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penghafalan informasi tanpa memahami makna yang mendasarinya. Dalam pendekatan ini, siswa cenderung belajar hanya untuk memenuhi tuntutan tugas atau untuk menghadapi ujian, di mana kita bisa melihat bagaimana sih karakteristik surface learning. Di antaranya adalah siswa mampu menghafal tanpa memahami konsep. Siswa hanya mengikuti prosedur penyelesaian soal. Siswa sulit menghubungkan konsep matematika yang berbeda. Pengetahuan yang diperoleh mudah dilupakan oleh siswa. Misal studi kasus yang terjadi pada surface learning itu sendiri dalam pembelajaran persamaan kuadrat, guru langsung memberikan rumus misal di X sama dengan negatif B plus minus
akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, di mana siswa itu diminta menghafal rumus tersebut dan menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai soal persamaan kuadrat. Meskipun siswa mampu menyelesaikan soal dengan menggunakan rumus tersebut, banyak dari mereka tidak memahami bagaimana rumus tersebut bisa diperoleh. Ketika siswa diminta menjelaskan asal-usul rumus tersebut atau diminta menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode yang lain atau dengan permasalahan yang lain, mereka mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang terjadi bersifat surface learning. Nah, terus bagaimana sih dengan deep learning? Nah, kita mencari tahu definisi dari deep learning itu sendiri. Deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam serta kemampuan menghubungkan konsep matematika. Dalam pendekatan deep learning, siswa tidak hanya berusaha memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga berusaha memahami alasan matematis di balik suatu konsep atau prosedur. Biasanya karakteristik dari deep learning itu sendiri adalah siswa memahami hubungan antar konsep matematika. Siswa mampu menjelaskan alasan di balik suatu prosedur, siswa mampu menerapkan konsep dalam berbagai situasi. Siswa melakukan refleksi di akhir terhadap proses berpikirnya bagaimana. Nah, studi kasusnya itu biasanya ketika siswa diminta menyelesaikan permasalahan dari persamaan kuadrat. Misal X kuadrat tambah 6, X tambah 5 sama dengan 0. Melalui proses manipulasi aljabar, siswa menemukan bahwa ternyata X tambah 3 kuadrat itu menghasilkan 4. Dari proses ini, siswa kemudian menyimpulkan bahwa solusi persamaan tersebut, dan siswa tidak hanya mengetahui saja bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga memahami bagaimana rumus penyelesaian persamaan kuadrat dapat diperoleh. Terus bagaimana sih mengenai pentingnya deep learning dalam pembelajaran? Deep learning memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran matematika karena matematika merupakan disiplin ilmu yang bersifat konseptual dan struktural. Nah, beberapa alasan mengapa deep learning ini penting. Penguatannya itu mengembangkan pemahaman konseptual, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misal siswa memainkan konseptual yang baik cenderung lebih mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dan tidak rutin. Terus juga mengembangkan penalaran matematis, meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan, di mana penelitian dari Alan Sunfeld menunjukkan bahwa pembelajaran matematika yang menekankan pemahaman konseptual dan penalaran matematis secara signifikan meningkatkan kemampuan problem solving siswa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika dalam konteks pembelajaran modern harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap hakikat matematika, proses belajar, serta nilai-nilai pendidikan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis, guru dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya membantu siswa memahami atau menguasai konsep matematika, tetapi juga mengembangkan kemampuan kritis, penalaran matematis, serta kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Oke, untuk nomor 2, mengenai landasan teoritis deep learning dalam pembelajaran matematika. Konsep deep learning dalam pembelajaran matematika berakar pada berbagai teori belajar modern yang menekankan pentingnya pemahaman konseptual, penalaran matematis, serta kesadaran terhadap proses berpikir. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada penguasaan prosedur, pendekatan deep learning ini sendiri menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan matematika melalui proses eksplorasi, refleksi, dan juga interaksi sosial. Di mana dalam konteks pendidikan matematika, deep learning didukung dan didukung oleh beberapa landasan teoritis utama, antara lain adalah teori konstruktivisme, teori pembelajaran bermakna, teori penalaran matematis, dan teori metakognisi. Bisa kita melihat dulu bagaimana teori konstruktivisme dalam pembelajaran matematika. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer secara langsung dari guru kepada siswa, tetapi harus dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman belajar mereka sendiri. Dalam perspektif ini, proses belajar dipandang sebagai proses konstruksi pengetahuan yang melibatkan aktivitas kognitif siswa. Nah, biasanya teori ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jean Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan pengetahuan terjadi melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi ketika individu mengintegrasikan informasi baru ke struktur pengetahuan yang telah ia miliki, sedangkan akomodasi terjadi ketika struktur pengetahuan tersebut harus disesuaikan untuk memahami informasi baru. Terus juga Vygotsky menekankan bahwa proses belajar tidak bersifat individual tetapi juga sosial. Ini ada kaitannya dengan konsep zone of proximal development, di mana menjelaskan bahwa siswa tentunya dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi melalui bantuan guru atau teman sebaya. Nah, kita melihat dari perspektif yang pertama ada ontologis, di mana konstruksi memandang
Matematika bukan hanya sekedar kumpulan fakta yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai sistem pengetahuan yang dipahami melalui proses konstruksi makna. Juga epistemologis menyatakan bahwa konstruksi menegaskan bahwa pengetahuan matematika diperoleh melalui proses refleksi terhadap pengalaman belajar. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan, mengembangkan dugaan, serta menuju kebenaran suatu ide matematis. Di mana aksiologi sendiri menyatakan bahwa proses evaluasi konsep tidak hanya memperoleh jadi siswa tersebut tidak hanya memperoleh pengetahuan matematika, tetapi juga menggunakan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, ketelitian, dan keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan solusi yang akan dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, terus studi kasus dalam pembelajaran matematika itu sendiri biasanya kaitannya dengan konsep luas segitiga. Guru tidak langsung memberikan rumus segitiga kepada siswa, sebaliknya siswa diminta mengamati beberapa gambar segitiga yang ditempatkan di dalam persegi panjang dengan ukuran alas dan tinggi yang sama. Terus juga pemahaman konseptual dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konseptual merupakan kemampuan siswa untuk memahami makna suatu konsep matematika serta hubungan antara berbagai konsep yang berbeda. Menurut David Ausubel, di mana pembelajaran akan menjadi lebih bermakna apabila informasi dapat dikaitkan dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Konsep ini biasanya dikenal dengan phenomenological learning, di mana konsep ontologisnya itu konsep yang dibanding sebagai bagian dari suatu struktur pengetahuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pemahaman konsep tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap hubungan antar konsep, di mana epistemologisnya itu pemahaman diperoleh melalui proses integrasi antara pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh sebelumnya. Nah, dari segi aksiologisnya itu gimana? Pemahaman konsep itu memiliki peran penting dalam membantu siswa menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya studi kasusnya itu misalnya siswa diminta memahami analisis atau menganalisis C5 gitu, mengenai hubungan antara jarak yang ditempuh dan waktu perjalanan suatu kendaraan yang berjarak dengan kecepatan konstan. Nah, bagaimana sih penalaran matematis dalam deep learning itu sendiri? Biasanya penalaran matematis itu merupakan kemampuan untuk menarik kesimpulan logis berdasarkan fakta, konsep, atau hubungan matematika. Kemampuan ini menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika, karena matematika pada dasarnya merupakan disiplin ilmu yang dibangun melalui proses penalaran. Menurut Jeremy Kilpatrick, penalaran matematika merupakan bagian dari mathematical proficiency, di mana merupakan kemampuan yang mencakup pemahaman konsep, kelancaran prosedural yang dilakukan, kompetensi strategis, serta disposisi produk terhadap matematika. Nah, bisa dilihat dari aspek ontologisnya, matematika sendiri merupakan sistem deduktif yang dimana melalui hubungan logis antara konsep dan teorema. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus menekankan kemampuan siswa dalam membangun argumen logis. Epistemologi pengetahuan matematika melalui proses pembuktian generalisasi dan penarikan kesimpulan logis. Nah, aksiologisnya itu sendiri biasanya memiliki nilai penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, terus juga metakognisi dalam pembelajaran matematika. Mereka terus merupakan kemampuan individu yang menyadari atau mengontrol, biasanya digunakan untuk mengontrol proses berpikirnya sendiri. Nah, dalam pembelajaran matematika sendiri, metakognisi berperan penting dalam membantu siswa berproses untuk merencanakan strategi penyelesaian masalah, memantau proses berpikir, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh. Penelitian dari Barry Zimmerman menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan matematika cenderung lebih berhasil dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Biasanya, studi kasusnya itu sendiri, guru meminta siswa menjelaskan bahwa langkah-langkah yang mereka gunakan untuk menyelesaikan soal serta menjelaskan alasan mengapa mereka memilih strategi tersebut. Nah, jadi melalui aktivitas refleksi ini, siswa itu menjadi lebih sadar terhadap proses berpikir yang mereka lakukan. Nah, untuk nomor 3-nya itu sendiri, struktur kurikulum merdeka dalam pembelajaran matematika dan konsep capaian pembelajaran atau CP. Nah, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang dirancang memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi secara holistik yang tidak hanya mencakup penguasaan pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir serta karakteristik peserta didik. Dalam pembelajaran matematika, kurikulum menekankan pentingnya pemahaman konsep, penalaran matematis, serta kemampuan memecahkan masalah. Konsep capaian pembelajaran merupakan deskripsi kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. CP itu menggambarkan kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang menggunakan konsep kompetensi dasar per kelas, kurikulum merdeka menggunakan pendekatan berbasis fase pembelajaran. Pendekatan ini memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.
Perspektif filosofis CP dalam kurikulum Merdeka, biasanya perspektif ini dari segi ontologis memberikan cerminan pandangan bahwa pengetahuan tidak hanya terdiri dari fakta dan rumus, tapi juga mencakup pemahaman terhadap konsep serta hubungan antar konsep. Terus juga di epistemologis menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui belajar yang aktif dan bermakna. Terus aksiologisnya sendiri dirancang untuk ternyata CP ini dirancang untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implikasi CP atau capaian pembelajaran terhadap perancangan atau perencanaan pembelajarannya itu tentunya memiliki peran penting. Misalnya proses perencanaan pembelajaran karena menjadi acuan utama dalam merancang tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan juga asesmen atau penilaian. Dalam merancang pembelajaran matematika, guru perlu menganalisis CP untuk mengidentifikasi konsep utama yang harus dipelajari oleh siswa, keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan, bentuk asesmen yang sesuai untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, biasanya studi kasusnya itu misal dalam CP matematika terdapat fase D, atau misal di fase SMP dalam terdapat kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman transportasi geografis seperti translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Berdasarkan CP tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang melibatkan aktivitas eksplorasi menggunakan bidang koordinat. Misalnya, siswa diminta menggeser suatu bangun datar pada bidang koordinat untuk memahami konsep dari translasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin dalam pembelajaran matematika didukung oleh berbagai landasan teoritis seperti konstruktivisme, pemahaman konseptual, penerapan matematis, serta metakognisi. Keempat landasan ini memberikan kerangka konseptual bagi guru untuk merancang pembelajaran yang mampu mendorong pemahaman konsep secara mendalam. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, konsep capaian belajar menjadi acuan utama dalam merancang pembelajaran matematika. Dengan memahami CP secara mendalam serta mengikatnya dengan teori belajar modern, guru dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya mampu membantu siswa menguasai konsep matematika, tetapi juga mengembangkan atau merancang pembelajaran yang tidak hanya siswanya itu menjadi memiliki kemampuan berpikir kritis, penalaran logis, serta keterampilan pemecahan masalah. Nah, untuk nomor 4 sendiri, yaitu langkah-langkah analisis capaian pembelajaran dalam merancang pembelajaran matematika. Nah, misal dalam kurikulum Merdeka itu sendiri, capaian pembelajaran menjadi acuan utama dalam merancang proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum menyusun tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, maupun asesmennya itu sendiri, guru perlu melakukan analisis CP secara mendalam. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif kompetensi apa yang harus dicapai oleh peserta didik, konsep-konsep matematika apa yang menjadi inti pembelajaran, serta bagaimana pembelajaran dapat dirancang agar siswa tersebut memperoleh pemahaman yang bermakna di kelas. Misal, proses analisis CP tidak hanya bersifat teknis, tapi juga memerlukan pemahaman filosofis mengenai hakikat pembelajaran matematika. Guru perlu memahami bahwa CP itu tidak hanya sekedar daftar kompetensi yang harus dicapai, melainkan representasi dari tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir matematis, penalaran logis, serta keterampilan pemecahan masalah. Nah, bagaimana sih identifikasi big ideas atau ide dalam konsep matematika? Salah satu langkah penting dalam melakukan analisis CP adalah mengidentifikasi big ideas atau gagasan besar dalam suatu topik matematika. Nah, big ide atau gagasan besar ini merupakan konsep ini yang menjadi dasar bagaimana pemahaman berbagai konsep lainnya. Misal, matematika memiliki peran penting atau struktur yang bersifat hierarkis dan saling berkaitan. Jika siswa mampu memahami gagasan besar atau dari suatu topik tertentu, maka mereka akan lebih mudah memahami konsep-konsep yang lebih spesifik. Misal dibahas dari perspektif ontologis, matematika dipahami sebagai sistem yang tersusun dari berbagai konsep yang berkaitan. Nah, dengan mengidentifikasi big atau gagasan utamanya ini sendiri, guru membantu siswa memahami struktur konseptual matematika secara lebih utuh. Nah, di epistemologis, ketika siswa memahami gagasan besar dari suatu konsep, mereka akan lebih mudah menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Terus dari segi aksiologisnya, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Misal kita ngelihat dari studi kasusnya itu, dalam materi fungsi, salah satu ideas yang perlu dipahami siswa adalah konsep hubungan antara dua variabel. Guru dapat mengajak siswa mengamati hubungan antara jumlah barang yang dibeli dengan total barang yang harus dibayar. Melalui aktivitas ini, siswa memahami bahwa perubahan pada satu variabel akan memengaruhi variabel lainnya. Pemahaman terhadap hubungan ini menjadi dasar bagi siswa untuk memahami konsep fungsi yaitu misalnya grafik fungsi, gradien maupun persamaan fungsi.
Nah, jadi bagaimana sih identifikasi miskonsepsi dalam pembelajaran matematikanya? Misal, ketika analisis capaian pembelajaran dalam mengidentifikasi dari kemungkinan miskonsepsi yang dapat dialami oleh siswa. Nah, biasanya miskonsepsinya itu merupakan pemahaman yang keliru terhadap suatu konsep matematika. Biasanya miskonsepsi ini sering muncul karena siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya yang tidak sepenuhnya tepat. Jika tidak diidentifikasi sejak awal pembelajaran gitu atau pembelajaran dimulai, biasanya miskonsepsi ini dapat menghambat proses belajar siswa pada konsep-konsep matematika berikutnya. Nah, misal di studi kasus miskonsepsi ini sendiri sering muncul sekali dalam pembelajaran aljabar, menganggap bahwa dalam kurung A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi siswa percaya bahwa dari suatu penjumlahan sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing suku. Guru dapat membantu siswa memperbaiki konsep ini dengan menggunakan model visual, misalnya dengan menggambarkan persegi yang memiliki sisi sepanjang A tambah B. Ketika persegi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, siswa dapat melihat bahwa luasnya itu terdiri dari 4 bagian, yaitu A kuadrat, B kuadrat, AB, dan AB. Nah, dari visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB dan tambah B kuadrat. Nah, melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami alasan matematis di balik rumus tersebut diciptakan. Nah, analisis karakteristik peserta didik. Mengenai analisis capaian pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik, setiap siswa memiliki latar belakang pengetahuan, gaya belajar, serta tingkat kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman tersebut. Misal, dari perspektif ontologis menyatakan bahwa peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi kognitif pengembangan pengetahuan matematika, perlu dikembangkan melalui pengalaman belajar dengan yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Terus juga epistemologisnya sendiri, perbedaan karakter siswa mempengaruhi cara bagaimana pemahaman matematika dibangun. Berarti siswa mungkin lebih mudah memahami konsep melalui representasi visual, sementara yang lain lebih mudah melalui simbol atau penerangan verbal yang diucapkan secara langsung oleh guru. Nah, misal di aksiologis, mempertimbangkan karakteristik peserta didik merupakan bentuk penghargaan terhadap keberagaman individu dalam proses pendidikan. Nah, karena ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan bermakna. Misal studi kasusnya itu dalam kelas matematika yang memiliki tingkat kemampuan yang heterogen atau berbeda atau beragam, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif. Misalnya siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Misalkan melakukan diskusi kelompok, siswa yang memiliki pemahaman lebih baik dapat menjelaskan konsep kepada teman-temannya atau disebut dengan tutor teman sebaya. Nah, proses ini tidak hanya membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, tapi juga memperkuat pemahaman siswa yang memberikan penjelasannya itu sendiri. Nah, bagaimana sih analisis konteks pembelajaran? Selain memahami bagaimana konsep matematika dan karakteristik siswa, guru juga perlu mempertimbangkan konteks pembelajaran. Nah, konteks ini mencakup lingkungan belajar, sumber belajar yang tersedia, serta pengalaman kehidupan siswa. Misal dalam perspektif ontologis, konsep matematika tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga dapat direpresentasikan melalui berbagai fenomena dalam kehidupan nyata. Terus juga dalam perspektif epistemologis, penggunaan konteks nyata membantu siswa membangun pemahaman konsep melalui pengalaman yang bermakna. Aksiologisnya sendiri membantu siswa melihat relevansi dari matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan motivasi belajar. Nah, misal kita melihat dari studi kasusnya itu, misal dalam pembelajaran konsep translasi atau pergeseran, guru dapat memberikan contoh pergerakan benda dalam kehidupan sehari seperti pergerakan lid atau pergeseran posisi pada suatu objek di peta. Siswa diminta mengamati bagaimana posisi suatu titik berubah ketika digeser ke arah tertentu pada bidang koordinat. Melalui aktivitas ini tentunya siswa memahami bahwa translasi merupakan transformasi yang menggeser posisi suatu objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa analisis capaian pembelajaran merupakan langkah penting dalam pembelajaran atau perencanaan pembelajaran matematika dalam kurikulum Merdeka. Melalui proses analisis ini, guru dapat mengidentifikasi gagasan besar dalam suatu topik
matematika mengantisipasi kemungkinan miskonsepsi yang dialami siswa, memahami karakteristik peserta didik, serta mempertimbangkan konteks pembelajaran yang relevan. Dengan analisis capaian pembelajaran secara mendalam, guru dapat merancang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga pada pengembangan pemahaman konseptual, penalaran matematis, serta kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk nomor terakhir, nomor 5, mengenai prinsip rumusan, tujuan pembelajaran, dan fungsi alur tujuan pembelajaran atau ATP dalam pembelajaran matematika. Misal dalam kurikulum Merdeka, rencana pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyusunan materi yang telah diajarkan atau yang akan diajarkan kepada siswa, tetapi lebih menekankan pada bagaimana guru merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terarah. Tujuan pembelajaran merupakan pembelajaran yang atau pernyataan yang menggambarkan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menentukan aktivitas belajar nantinya, strategi pembelajaran, serta bentuk asesmen yang akan digunakan. Dalam konteks ini, tujuan pembelajaran tidak disusun secara terpisah, tetapi juga merupakan hasil dari analisis capaian pembelajaran yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, biasanya ATP ini berfungsi sebagai peta pembelajaran yang menunjukkan bagaimana kompetensi dalam CP dapat dicapai melalui serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara bertahap dan logis. Nah, bagaimana sih prinsip berorientasi pada peserta didik? Prinsip pertama dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah bahwa tujuan tersebut harus berorientasi pada peserta didik. Artinya tujuan pembelajaran harus menggambarkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa, bukan aktivitas yang akan dilakukan oleh guru. Dalam praktik pembelajaran tradisional, tujuan pembelajaran sering dirumuskan dalam bentuk aktivitas guru. Misalnya, guru menjelaskan konsep fungsi atau guru menerangkan cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Pesan seperti ini tidak hanya secara jelas menunjukkan bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran. Sebaliknya, dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran harus menggambarkan kemampuan tujuan atau siswa yang lebih spesifik. Misalnya, siswa mampu menentukan hubungan antara dua variabel dalam suatu fungsi. Nah, misal kita seperti biasa melihat dari perspektif ontologisnya terlebih dahulu. Misal ketika peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, oleh karena itu tujuan pembelajaran harus mencerminkan perkembangan kemampuan berpikir siswa, bukan hanya sekedar sebagai aktivitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Terus juga di epistemologisnya, misal pembelajaran harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi konsep, membangun pemahaman, serta mengembangkan kemampuan berpikir matematis. Di aksiologisnya itu sendiri, tujuan pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik untuk memiliki nilai penting karena membantu siswa mengembangkan kemandirian dalam belajar serta meningkatkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka atau habits of mind yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, misal di studi kasusnya itu pembelajaran transformasi geometri, tujuan pembelajaran yang kurang tepat dapat dirumuskan ketika guru menjelaskan konsep relasi pada bidang koordinat. Rumusan tidak hanya menggambarkan kemampuan siswa. Tujuan pembelajaran yang tepat adalah siswa mampu menentukan koordinat bayangan suatu titik setelah mengalami translasi pada bidang koordinat. Rumusan ini terlihat lebih jelas karena menunjukkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran berlangsung. Terus juga prinsip mengacu pada capaian pembelajaran atau CP. Prinsip kedua dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah bahwa tujuan tersebut mengacu pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan deskripsi kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. Nah, biasanya tujuan pembelajaran ini dapat dipahami sebagai langkah kecil yang secara bertahap membantu siswa mencapai kompetensi yang terdapat dalam CP. Oleh karena itu, setiap tujuan pembelajaran harus memiliki hubungan yang jelas dengan CP yang menjadi acuannya. Nah, di ontologi sendiri dibahas biasanya tujuan pembelajaran harus dimiliki sehingga membantu siswa memiliki struktur pengetahuan secara bertahap. Di epistemologi, tujuan pembelajaran harus disusun secara logis sehingga siswa dapat membangun pemahaman konsep secara sistematis. Di aksiologi sendiri, biasanya pembelajaran memberikan arah serta memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan kemampuan berpikir siswa. Studi kasusnya itu biasanya misal dalam CP Matematika Fase B terdapat kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman transformasi geometri. Berdasarkan CP tersebut, guru dapat merumuskan beberapa tujuan pembelajaran. Misal, siswa mampu mengidentifikasi konsep translasi pada bidang koordinat, siswa mampu
menentukan bayangan suatu titik setelah translasi. Siswa mampu menganalisis perubahan koordinat setelah translasi suatu bangun datar. Nah, tujuan-tujuan ini disusun secara bertahap sehingga mampu membuat siswa memahami konsep translasi secara lebih benar atau deep learning-nya itu sendiri. Nah, prinsip tujuan pembelajaran harus dapat diukur. Prinsip ketiga adalah menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran adalah bahwa tujuan harus dapat diukur secara melalui asesmen. Artinya rumusan tujuan pembelajaran harus cukup jelas sehingga guru dapat menentukan apakah siswa telah mencapai tujuan tersebut atau belum. Tujuan pembelajaran yang baik biasanya menggunakan kata kerja operasional yang menggambarkan kemampuan yang dapat diamati dan diukur, seperti halnya menjelaskan, menentukan, menganalisis, membandingkan, misal dari perspektif ontologis itu sendiri. Biasanya berkaitan dengan pengetahuan faktual, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir seperti penalaran, analisis, pemecahan masalah. Bisa di epistemologis, asesmen berperan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana proses konstruksi pengetahuan terjadi pada siswa. Terus juga di aksiologisnya itu sendiri dapat membantu memastikan bahwa proses pembelajaran memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan kemampuan siswa. Nah, studi kasusnya itu sendiri, misal ketika mampu menentukan bayangan suatu titik setelah direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, tujuan ini dapat mengukur melalui bentuk asesmen, misal soal latihan pada bidang koordinat, tugas pemecahan masalah, atau aktivitas eksplorasi menggunakan perangkat lunak geometri. Fungsi alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara untuk mencapai capaian pembelajaran. Biasanya ATP ini berfungsi sebagai peta pembelajaran yang membantu guru merencanakan proses belajar secara terstruktur. Melalui ATP, guru dapat melihat hubungan antara berbagai tujuan pembelajaran serta memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara progresif dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks. Misal di ontologis, ATP menceritakan struktur konseptual matematik yang bersifat hierarkis. Konsep matematika tidak hanya berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan berkembang secara bertahap. Di epistemologis, ATP membantu mengorganisasi proses belajar sehingga siswa dapat membangun pengetahuan secara sistematis. Nah, di aksiologis, ATP membantu guru merancang pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang diharapkan secara optimal. Studi kasus ATP dalam pembelajaran transformasi geometri sebagai contoh. Dalam pembelajaran materi transformasi geometri, ATP dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, siswa memahami konsep dasar koordinat pada bidang kartesius itu. Terus siswa memahami konsep translasi sebagai pergeseran posisi atau suatu objek. Siswa menentukan bayangan suatu titik setelah translasi. Siswa menganalisis perubahan koordinat suatu bangun setelah ditranslasi. Melalui alur ini, siswa secara bertahap membangun pemahaman mengenai konsep transformasi geometri. Nah, dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran merupakan langkah penting dalam pembelajaran atau perencanaan pembelajaran matematika dalam kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan secara jelas, berorientasi pada peserta didik, mengacu pada pencapaian pelajaran, serta dapat diukur melalui asesmen atau penilaian. Alur tujuan pembelajaran berfungsi sebagai kerangka sistematis yang membantu guru merancang pembelajaran secara terstruktur sehingga dapat membangun pemahaman siswa konsep matematika secara bertahap dan mendalam. Dengan memahami hubungan antara CP, tujuan pembelajaran, dan ATP, guru dapat merancang pembelajaran matematika yang lebih efektif serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir matematis peserta didik. Mungkin cukup sekian jawaban yang disampaikan oleh saya terhadap ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Di beberapa jawaban dari kelima jawaban tersebut saya kaitkan dengan perspektif ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Di beberapa juga dibahas mengenai bagaimana studi kasusnya masing-masingnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.